Pernah nggak sih ketemu orang yang rajin ibadah, hafal ayat di luar kepala, tapi giliran lihat orang susah malah pura-pura sibuk scroll HP? Atau mungkin, jujur saja, kita sendiri pernah jadi orang itu. Di satu sisi, kita ingin disebut religius. Di sisi lain, jadi manusia kadang terasa lebih ribet. Harus empati, harus peduli, harus mikir. Padahal, ritual itu relatif gampang. Tinggal ikut aturan. Tapi, jadi manusia, itu kerja seumur hidup di zaman sekarang. Agama sering tampil sebagai identitas. Ada di bio Instagram, di status WhatsApp, di stiker motor. Tapi pertanyaannya sederhana, dan agak nggak nyaman. Apakah semua itu banner-banner bikin kita lebih manusiawi? Atau cuma bikin kita merasa lebih benar dari orang lain? Eksistensialisme datang seperti teman tongkrongan yang nyeletuk di tengah obrolan serius. Bro, yang penting itu bukan label lo, tapi apa yang lo lakuin. Dan disitulah masalahnya dimulai. Karena kalau iman cuma berhenti di simbol dan kepatuhan, mungkin yang mati bukan iman, tapi kemanusiaan kita sendiri. Dan tenang, ini bukan cerita buat nyerang agama. Ini justru upaya buat menyelamatkannya dari kita sendiri. Awalnya, agama itu bukan aksesoris, bukan stiker di motor, bukan bio Instagram, apalagi caption Masya Allah di fotokopi mahal. Agama lahir sebagai sistem makna. Cara manusia memahami hidup, penderitaan, kematian, dan pertanyaan klasik yang muncul jam 2 pagi. Gue ini siapa? Dan buat apa hidup sejauh ini? Dalam fungsi dasarnya, agama memberi orientasi. Ia menuntun manusia bersikap, memilih, dan bertanggung jawab. Agama bekerja di wilayah batin, membentuk nurani, menata etika, dan kalau berfungsi dengan baik, membuat manusia lebih peka terhadap sesama. Singkatnya, agama itu etos hidup, bukan sekadar status sosial. Masalahnya, di dunia modern, agama pelan-pelan bergeser fungsi. Dari jalan hidup, ia berubah jadi label identitas. Dari proses batin, jadi penanda sosial. Bukan lagi soul, bagaimana aku hidup, tapi aku tergolong yang mana. Dan di titik ini, religiusitas mulai kehilangan kedalamannya. Hari ini, banyak orang terlihat religius tanpa banner-banner hidup secara religius. Ritual jalan, empati mogok, ayat hafal tapi tetangga lapar dianggap urusan pribadi. Kita rajin membela Tuhan di kolom komentar, tapi lupa membela manusia di dunia nyata. Tuhan mungkin aman-aman saja, yang sering berdarah itu justru sesama manusia. Agama sebagai label sosial bekerja seperti kartu identitas moral. Ia memberi rasa aman. Gue orang baik, soalnya agama gue benar. Dari sini muncul ilusi kesalehan. Kesalehan yang tidak diuji oleh tindakan, tapi oleh simbol, pakaian, jargon, gaya bicara, bahkan cara marah pun bisa dibungkus religius. Marahnya tetap marah, tapi pakai dalil, lebih rapi, lebih sah, dan ironisnya lebih berbahaya. Ketika agama menjadi identitas, ia menciptakan jarak. Ada kita dan mereka. Ada yang saleh dan yang tersesat. Ada yang dianggap bermoral dan yang layak dinasihati tanpa diminta. Disinilah agama berhenti menjadi sistem makna, lalu berubah menjadi alat klasifikasi sosial. Manusia tidak lagi dilihat sebagai subjek yang kompleks, tapi sebagai kategori, seiman atau tidak, sejalan atau menyimpang. Eksistensialisme membaca gejala ini dengan dingin tapi jujur. Bagi Sartre, manusia tidak ditentukan oleh label apapun, termasuk label religius. Eksistensi mendahului esensi. Artinya, siapa dirimu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan, bukan oleh apa yang kamu klaim. Mengaku beriman tidak otomatis membuatmu manusiawi. Sama seperti mengaku rajin olahraga tidak otomatis membuatmu sehat. Kalau tiap malam masih begadang sambil makan gorengan, agama sebagai sistem makna seharusnya bekerja ke dalam, membentuk kesadaran, bukan kesombongan. Tapi ketika ia direduksi jadi label sosial, arah kerjanya berbalik keluar. Pamer, pembuktian, dan penghakiman. Yang dicari bukan lagi kebaikan, tapi pengakuan. Bukan lagi makna, tapi validasi. Dan di titik inilah pertanyaan penting muncul. Apakah kita beragama untuk hidup lebih baik, atau untuk terlihat lebih benar? Kalau agama hanya berhenti sebagai identitas moral yang dipamerkan, ia kehilangan daya transformasinya. Ia tidak lagi mengubah manusia, hanya mengeraskan ego. Padahal, agama yang gagal memanusiakan manusia, cepat atau lambat, hanya akan jadi simbol kosong, indah dilihat, ramai diperdebatkan, tapi miskin kemanusiaan. Kita hidup di zaman di mana kesalehan bisa diunggah. Tinggal foto, caption dikit, selesai. Religiusitas sekarang bukan cuma soal iman, tapi juga soal branding. Dari outfit, jargon, sampai playlist, semua bisa bernuansa rohani. Masalahnya, makin religius tampilannya,
kadang makin jauh jaraknya dengan realitas sosial di sekitar. Simbol naik, kepedulian turun. Grafiknya sering berlawanan arah. Religiusitas simbolik bekerja di permukaan. Ia mengandalkan tanda-tanda visual, pakaian tertentu, gaya bicara yang penuh istilah sakral, atau rutinitas ritual yang dipamerkan. Semua itu sah-sah saja, tentu. Simbol tidak salah. Yang jadi soal adalah ketika simbol diperlakukan sebagai substansi, seolah-olah tampilan sudah cukup menggantikan tindakan. Seolah empati bisa diganti dengan atribut. Di titik ini, kesalehan berubah fungsi dari jalan pembentukan diri menjadi representasi publik. Yang dinilai bukan lagi seberapa kita peduli, tapi seberapa konsisten kita tampil sesuai standar. Akibatnya, agama lebih sibuk mengatur penampilan moral daripada mengasah kepekaan sosial. Kita tahu mana yang pantas, tapi sering tidak tahu mana yang perlu ditolong. Fenomena ini melahirkan paradoks. Orang yang terlihat paling religius belum tentu paling manusiawi. Bukan karena agamanya salah, tapi karena religiusitasnya berhenti di simbol. Ia rajin ritual, tapi malas mendengar, cepat menasihati, lambat memahami. Dan ironisnya, semua itu dilakukan atas nama kebaikan. Seperti memukul sambil bilang, ini demi kebaikan kamu. Secara sosiologis, simbol religius memberi rasa aman. Ia menegaskan identitas, menciptakan batas yang jelas antara yang benar dan yang salah. Tapi batas ini juga berbahaya. Ketika simbol dijadikan tolok ukur moral, manusia mudah direduksi menjadi tampilan. Yang berpakaian benar dianggap baik, yang berbeda langsung dicurigai. Empati kalah cepat dari prasangka. Disinilah kepedulian sosial sering tertinggal. Karena peduli itu repot, harus mendengar cerita orang lain, harus berhadapan dengan penderitaan nyata, harus keluar dari zona nyaman. Jauh lebih mudah menilai dari jauh sambil berpegang pada simbol. Lebih praktis, tidak kota, tidak melelahkan. Dan yang paling penting, tidak mengganggu rasa suci kita sendiri. Eksistensialisme mengkritik keras pola ini. Manusia, kata Sartre, tidak bisa diselamatkan oleh simbol. Ia hanya bertanggung jawab atas tindakannya. Kesalehan yang tidak menjelma menjadi keberpihakan sosial adalah kesalehan yang gagal menjalani eksistensinya. Karena eksistensi bukan soal apa yang tampak, tapi apa yang berdampak. Masalah religiusitas simbolik bukan pada simbolnya, tapi pada ilusi yang ia ciptakan. Ilusi bahwa kita sudah cukup baik hanya karena terlihat baik. Padahal, kemanusiaan tidak bekerja di etalase. Ia bekerja di lorong sempit kehidupan. Pada mereka yang tak terlihat, tak viral, dan tak sempat diberi caption, mungkin pertanyaannya bukan lagi, apakah aku terlihat saleh? Tapi, apakah kehadiranku membuat hidup orang lain sedikit lebih ringan? Karena jika agama hanya berhenti di simbol, ia memang bisa terlihat indah. Tapi tanpa kepedulian sosial, ia hanya indah, tanpa makna. Jean-Paul Sartre punya satu kalimat yang sering bikin orang kening berkerut tapi hati kepikiran. Eksistensi mendahului esensi. Kedengarannya berat, padahal kalau diterjemahkan ke bahasa tongkrongan, kurang lebih artinya begini. Lo itu jadi siapa bukan karena label, tapi karena apa yang lo lakukan. Bukan karena nama, status, atau kartu anggota, apalagi label religious, tapi karena pilihan-pilihan konkret yang lo ambil setiap hari. Dalam kerangka ini, manusia tidak lahir dengan hakikat tetap yang langsung menentukan nilainya. Kita bukan produk jadi, kita proyek berjalan. Dan setiap tindakan, mau sekecil apapun, ikut membentuk siapa diri kita. Termasuk tindakan yang sering kita anggap sepele. Mendengarkan atau menghakimi, menolong atau cuek, diam atau bersuara. Eksistensi manusia dibangun dari hal-hal seperti itu. Bukan dari klaim besar di atas kertas. Masalahnya, dalam kehidupan beragama, sering terjadi kebalikannya. Banyak orang merasa sudah menjadi sesuatu hanya karena mengklaim identitas tertentu. Seolah-olah dengan berkata, gue orang beriman, semua urusan eksistensial otomatis beres. Padahal, bagi Sartre, klaim itu tidak punya bobot apa-apa kalau tidak diterjemahkan menjadi tindakan. Iman yang hanya diucapkan tapi tidak dihidupi, bagi eksistensialisme, hanyalah suara tanpa makna. Sartre memang dikenal ateis, tapi kritiknya relevan untuk siapapun, termasuk yang religius. Ia menolak ide bahwa manusia bisa berlindung di balik sistem, dogma, atau institusi untuk lari dari tanggung jawab. Dalam bahasa yang lebih tajam, jangan bawa-bawa Tuhan buat nutupin pilihan buruk lo sendiri. Kalau lo menyakiti orang lain atas nama iman, itu tetap pilihan lo, dan lo tetap bertanggung jawab penuh. Disinilah eksistensialisme jadi tamparan halus bagi religiusitas yang malas berpikir. Afiliasi religius, seberapapun sakralnya, tidak otomatis menjadikan seseorang bermoral. Yang dinilai bukan agamanya,
tapi bagaimana ia memperlakukan manusia lain. Lo bisa rajin ibadah tapi tetap kejam, dan sebaliknya, lo bisa jauh dari simbol religius tapi sangat manusiawi. Eksistensialisme tidak peduli tampilan, ia peduli dampak. Eksistensi mendahului esensi juga berarti, iman tidak bisa diwariskan begitu saja. Ia harus dipilih, disadari, dijalani. Kalau iman hanya ikut-ikutan, hanya karena keluarga, lingkungan, atau takut dicap menyimpang, maka ia belum sungguh eksistensial. Ia belum menjadi pilihan bebas. Dan tanpa kebebasan, iman berubah jadi rutinitas mekanis, mirip absen kerja. Tapi versinya spiritual, yang sering bikin gak nyaman. Eksistensialisme menolak alasan klasik. Saya cuma menjalankan aturan. Bagi Sartre, tidak ada cuma. Setiap kepatuhan adalah keputusan. Setiap ketaatan adalah pilihan. Dan setiap pilihan punya konsekuensi etis. Jadi ketika seseorang berlindung di balik dogma untuk membenarkan tindakannya, eksistensialisme akan nyeletuk pelan tapi pedas. Itu tetap lo bro. Pada akhirnya, eksistensi mendahului esensi mengajak kita jujur pada diri sendiri. Bukan bertanya, aku ini orang beriman atau bukan. Tapi, tindakanku hari ini membuatku jadi manusia seperti apa? Karena iman, dalam perspektif ini, bukan identitas yang melekat, melainkan praktik yang terus diuji. Dan mungkin, disitulah iman menemukan bentuknya yang paling manusiawi, bukan sebagai klaim, tapi sebagai pilihan yang bertanggung jawab, setiap hari, tanpa libur. Ada satu pemandangan yang cukup sering kita temui dalam kehidupan beragama. Orang boleh beriman, tapi jangan kebanyakan mikir. Pertanyaan dianggap tanda pembangkangan, keraguan dicurigai sebagai awal kesesatan. Padahal lucu juga kalau dipikir-pikir, iman kok rapuh banget sampai takut ditanya. Masa kebenaran sejati bisa goyah hanya karena satu pertanyaan polos? Disinilah dogma mulai bekerja sebagai kebenaran beku. Ia diperlakukan seperti barang antik di museum. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dikritik, hanya boleh dikagumi dari jauh. Dogma tidak lagi menjadi alat refleksi, tapi pagar pembatas. Fungsinya bukan membantu manusia memahami makna hidup, melainkan menjaga stabilitas keyakinan agar tetap rapi dan tidak ribet. Aman, tapi mati. Ketika berpikir kritis, dilarang atas nama iman. Yang sebenarnya terjadi bukan penguatan iman, melainkan penciutan kemanusiaan. Manusia direduksi menjadi pelaksana, bukan subjek. Ia taat, tapi tidak sadar. Patuh, tapi tidak paham. Seperti GPS yang selalu ikut arahan, tapi tidak tahu sedang menuju kemana. Selama sudah sesuai aturan, urusan moral dianggap selesai. Larangan berpikir ini sering dibungkus dengan bahasa suci. Jangan banyak tanya, nanti iman goyah. Padahal, iman yang goyah karena pertanyaan kemungkinan besar memang belum berdiri kokoh sejak awal. Iman yang matang justru lahir dari proses bertanya, bergulat, dan berdialog, baik dengan teks, tradisi, maupun realitas. Tanpa itu, iman berubah menjadi hafalan, bukan pengalaman eksistensial. Dampaknya terhadap kemanusiaan cukup serius. Dogma yang tidak boleh disentuh menciptakan manusia yang tidak terbiasa mendengar. Ketika dihadapkan pada penderitaan nyata, kemiskinan, ketidakadilan, atau perbedaan, responnya bukan empati, tapi dalil. Bukan mendekat, tapi menghakimi. Karena berpikir reflektif sudah lama dimatikan. Yang tersisa hanya kepatuhan kaku. Dalam konteks ini, dogma bukan lagi sarana menuju kebaikan, tapi justru menjadi tameng moral. Ia memberi rasa aman. Apapun yang dilakukan, asal sesuai dogma, dianggap sah. Bahkan ketika melukai orang lain. Kekerasan simbolik, diskriminasi, dan penyingkiran sering lahir dari pola ini, bukan karena iman terlalu kuat, tapi karena kemanusiaan terlalu lemah. Eksistensialisme menolak keras posisi semacam ini. Bagi Sartre, manusia selalu bertanggung jawab atas pilihannya. Bahkan ketika ia mengaku hanya mengikuti ajaran, tidak ada tempat berlindung di balik dogma. Setiap kepatuhan tetaplah keputusan, dan setiap keputusan punya konsekuensi etis. Menyerahkan akal sepenuhnya pada dogma bukanlah kesalehan, tapi pengunduran diri dari tanggung jawab sebagai manusia menjadi manusia. Dalam arti yang paling dasar, berarti berani bertanya, bukan untuk meruntuhkan iman, tapi untuk memahaminya secara jujur. Bertanya adalah tanda bahwa iman masih hidup, masih bergulat, masih relevan dengan realitas. Iman yang menolak pertanyaan mungkin tampak tenang, tapi sesungguhnya stagnan, seperti air yang tidak mengalir. Lama-lama bau juga pada akhirnya. Iman yang mematikan nalar tidak sedang menjaga Tuhan. Ia hanya sedang melindungi ketakutannya sendiri. Ketakutan bahwa jika manusia berpikir, iman tidak lagi bisa dikontrol. Padahal, iman yang benar-benar kuat tidak butuh penjagaan berlebihan. Ia justru tumbuh subur di ruang dialog, refleksi, dan keberanian untuk bertanya,
bahkan pada Tuhan sendiri. Coba jujur sebentar. Pernah nggak kita berbuat baik sambil mikir, ya udahlah, yang penting aman di akhirat, atau menahan diri dari sesuatu bukan karena paham itu menyakiti orang lain, tapi karena takut poin dosa nambah? Tenang, kamu nggak sendirian. Moral berbasis ketakutan memang jadi mode default banyak orang beragama, praktis, jelas, dan yang paling penting, ada ancamannya. Moral berbasis ketakutan bekerja seperti rambu lalu lintas spiritual. Jangan ini, nanti lakukan itu, nanti surga. Sistem ini efektif untuk mengatur perilaku, tapi miskin refleksi. Ia tidak bertanya mengapa sesuatu itu baik atau buruk, yang penting patuh. Dan kepatuhan meskipun rapi, belum tentu etis. Karena etika sejati tidak lahir dari ancaman, tapi dari kesadaran. Disinilah perbedaan antara moral dan etika mulai terasa. Moral berbasis ketakutan menekankan aturan, etika berbasis kesadaran menekankan tanggung jawab. Moral berkata, lakukan ini supaya selamat. Etika bertanya, apa dampak tindakanku terhadap orang lain? Yang satu fokus pada konsekuensi personal, yang lain pada relasi kemanusiaan. Masalahnya, kebaikan yang lahir dari rasa takut cenderung bersyarat. Kita berbuat baik selama ada pengawasan, entah dari Tuhan, komunitas, atau ancaman metafisik. Tapi ketika tidak ada yang melihat, kompas moral sering mati lampu. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita tidak pernah diajak memahami mengapa kebaikan itu penting. Eksistensialisme mengkritik keras pola ini. Bagi Sartre, manusia tidak bisa berlindung di balik sistem ganjaran dan hukuman. Tindakan kita bermakna karena kita memilihnya secara sadar, bukan karena dipaksa oleh ketakutan kosmis. Jika kebaikan dilakukan hanya demi menghindari neraka, maka kebaikan itu lebih mirip transaksi daripada tindakan etis. Seperti sedekah, tapi niatnya cashback. Etika berbasis kesadaran menuntut lebih banyak kerja batin. Kita harus benar-benar melihat orang lain sebagai subjek, bukan sekadar objek aturan. Kita berbuat baik karena sadar bahwa penderitaan orang lain nyata, bukan karena takut konsekuensi gaib. Dalam etika ini, empati bukan bonus, tapi fondasi. Dan tanggung jawab bukan beban, tapi konsekuensi logis dari hidup bersama manusia lain. Pertanyaannya, jadi tidak nyaman. Apakah kita tetap akan berbuat baik jika tidak ada surga yang dijanjikan dan neraka yang mengancam? Jika jawabannya tidak, mungkin yang kita jalani selama ini bukan etika, tapi kepatuhan yang dibungkus iman. Aman secara spiritual, tapi dangkal secara kemanusiaan. Bukan berarti iman dan konsep ganjaran harus dibuang, tapi jika iman hanya berfungsi sebagai sistem ancaman, ia gagal mematangkan manusia. Iman yang dewasa seharusnya melampaui rasa takut. Ia menumbuhkan kesadaran, bukan sekadar kepatuhan. Karena kebaikan yang paling bermakna bukan yang dilakukan karena takut dihukum, tapi yang dilakukan karena sadar bahwa tanpa kebaikan, kemanusiaan runtuh. Dan mungkin, disitulah iman berhenti menjadi alarm neraka, lalu mulai menjadi kompas moral. Awalnya, iman itu urusan batin, sunyi, personal, dan idealnya rendah hati. Tapi entah sejak kapan, iman juga ikut lomba. Ada peringkatnya, ada standarnya, bahkan ada wasit tidak resmi yang rajin meniup peluit di kehidupan orang lain. Di titik inilah, iman pelan-pelan berubah fungsi. Dari jalan spiritual menjadi alat superioritas moral. Bukan lagi aku berusaha jadi baik, tapi aku lebih baik dari kamu. Superioritas moral lahir ketika iman tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab pribadi, melainkan sebagai modal sosial. Ia memberi rasa lebih tinggi, lebih suci, lebih benar. Dari sini muncul kalimat-kalimat halus tapi tajam. Saya hanya mengingatkan, demi kebaikan kamu, atau yang klasik. Saya prihatin melihat kondisi moral masyarakat sekarang. Prihatinnya sering satu arah, ke bawah. Fanatisme adalah tahap lanjut dari pola ini. Ia bukan soal iman yang kuat, tapi iman yang sempit. Fanatik tidak memberi ruang bagi kompleksitas manusia. Dunia dibagi dua, benar dan salah, kami dan mereka, suci dan sesat. Di sini, empati dianggap berbahaya karena bisa melembekkan prinsip. Padahal yang sering melembek justru kemanusiaan. Ketika iman sudah menjadi identitas superior, manusia lain berhenti dilihat sebagai subjek. Mereka direduksi menjadi contoh buruk, objek dakwah, atau bahkan ancaman moral. Inilah awal dari dehumanisasi. Orang tidak lagi dilihat dari penderitaannya, latar hidupnya, atau pergulatannya, tapi dari sejauh mana ia sesuai dengan standar iman kita. Kalau tidak cocok, ya salah. Sederhana, terlalu sederhana untuk realitas yang rumit. Dehumanisasi ini jarang muncul dalam bentuk kekerasan fisik langsung. Ia lebih sering hadir sebagai kekerasan simbolik, bahasa yang merendahkan, stigma moral, penghakiman publik,
dan penyingkiran sosial. Tidak berdarah, tapi melukai. Tidak terlihat brutal, tapi meninggalkan luka panjang. Dan ironisnya, semua itu sering dilakukan sambil merasa sedang menjalankan tugas suci. Eksistensialisme melihat ini sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab. Dengan merasa paling benar, seseorang tidak perlu lagi bercermin. Ia sibuk mengoreksi orang lain, bukan memperbaiki dirinya. Sartre akan bilang, ini bukan iman, ini cara elegan untuk menghindari kecemasan eksistensial. Karena lebih mudah merasa suci daripada menjadi manusia yang jujur terhadap kekurangannya sendiri. Masalah terbesar dari iman yang berubah jadi alat superioritas adalah hilangnya dialog. Fanatisme tidak berdiskusi, ia mengumumkan. Ia tidak mendengar, hanya menilai. Dalam kondisi ini, kekerasan, baik simbolik maupun nyata, menjadi mungkin, bahkan terasa sah. Karena ketika orang lain tidak lagi dianggap sepenuhnya manusia, melukai mereka tidak lagi terasa salah. Padahal, iman yang matang seharusnya menghasilkan kerendahan hati, bukan keangkuhan moral. Ia seharusnya membuat seseorang lebih pelan dalam menghakimi dan lebih cepat memahami. Jika iman justru membuat kita merasa lebih tinggi, lebih bersih, dan lebih berhak menilai hidup orang lain, mungkin yang tumbuh bukan iman, tapi ego yang pakai baju rohani. Dan mungkin, pertanyaan paling jujur di bab ini sederhana saja. Apakah iman kita mendekatkan kita pada manusia, atau justru menjauhkan kita sambil merasa paling benar? Setelah capek berdebat soal dogma, simbol, dan siapa paling benar, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, kalau iman cuma bikin kita sibuk berantem, jangan-jangan ada yang salah cara pakainya? Soalnya iman idealnya bukan bahan debat, tapi cara hidup. Bukan pajangan di kepala, tapi kerja nyata di keseharian. Iman yang tidak turun ke bumi, lama-lama cuma muter di langit konsep, merumuskan ulang iman sebagai praksis. Kemanusiaan berarti memindahkan pusat gravitasi iman dari apa yang aku yakini ke apa yang aku lakukan terhadap manusia lain. Ini bukan berarti iman kehilangan dimensi transendennya, tapi justru menemukan wujud paling konkret. Karena kalau Tuhan maha manusiawi, apapun definisi teologismu, maka jalan paling masuk akal untuk mendekat padanya adalah lewat kemanusiaan. Dalam kerangka ini, empati bukan aksesori tambahan, tapi fondasi iman. Empati membuat kita berhenti sejenak sebelum menghakimi. Ia memaksa kita mendengar cerita orang lain, bukan hanya menilai hasil akhirnya. Empati itu melelahkan, makanya sering dihindari. Tapi iman yang tidak sanggup capek sedikit demi memahami penderitaan orang lain, mungkin terlalu nyaman untuk disebut iman yang hidup. Lalu ada keberpihakan. Ini bagian yang sering bikin iman terasa tidak netral. Praksis kemanusiaan menuntut kita berpihak, terutama pada yang rentan, yang disisihkan, yang suaranya kecil. Bukan berpihak karena mereka selalu benar, tapi karena tanpa keberpihakan, ketidakadilan akan terus menang karena sistem selalu mendukung yang kuat. Iman yang netral di tengah ketimpangan seringkali hanya cara halus untuk membiarkan ketidakadilan berjalan. Dan tentu saja, tanggung jawab iman sebagai praksis kemanusiaan menolak sikap cuci tangan moral. Kita tidak bisa lagi bilang, saya cuma menjalankan ajaran. Setiap tindakan, setiap diam, setiap pembiaran, tetap pilihan kita. Dalam bahasa eksistensialisme, iman tidak menghapus tanggung jawab, ia justru memperberatnya. Karena ketika kita mengaku beriman, dampak tindakan kita terhadap manusia lain jadi lebih serius. Menariknya, iman yang dijalani sebagai praksis kemanusiaan justru lebih sunyi. Tidak banyak pamer, tidak sibuk mengoreksi hidup orang lain. Fokusnya bukan pada kesempurnaan moral, tapi pada kehadiran. Bukan pada siapa yang paling suci, tapi siapa yang paling bisa diandalkan ketika orang lain jatuh. Iman model ini jarang viral, tapi sering dirindukan. Di titik ini, iman tidak lagi berfungsi sebagai alat identitas atau superioritas. Ia menjadi cara berada di dunia. Ia mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya sebagai manusia, dengan empati yang terus diasah, keberpihakan yang sadar risiko, dan tanggung jawab yang tidak bisa diwakilkan. Tidak sempurna, tapi jujur. Mungkin iman memang tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita merasa paling benar. Mungkin tugas sejatinya lebih sederhana, tapi lebih berat, membuat kita lebih manusia. Dan kalau iman sudah sampai ke sana, ia tidak perlu banyak slogan. Kehadirannya akan terasa sendiri dalam cara kita mendengar, memilih, dan memperlakukan sesama. Setelah jalan panjang dari simbol, dogma, fanatisme, sampai empati, kita akhirnya tiba di pertanyaan pamungkas yang dari awal sebenarnya sudah mengintai. Jadi, kita ini mau jadi religius atau jadi manusia? Pertanyaan ini sering terdengar seperti pilihan ganda, padahal seharusnya bukan. Masalahnya, dalam praktik sehari-hari, dua hal ini sering dipertentangkan, seolah berpikir kritis bikin iman bocor.
Dan jadi manusiawi bikin agama kurang lurus. Sintesis eksistensial dan etis mencoba mendamaikan konflik palsu ini. Eksistensialisme mengingatkan kita bahwa manusia adalah subjek yang bebas dan bertanggung jawab. Etika mengingatkan bahwa kebebasan itu selalu berdampak pada orang lain. Ketika iman masuk ke dalam sintesis ini, ia berhenti menjadi tameng identitas dan berubah menjadi komitmen hidup. Iman tidak lagi meniadakan akal, tapi berjalan bersamanya. Tidak mematikan pertanyaan, tapi justru mengundangnya. Manusia beriman. Dalam kerangka ini, bukan manusia yang paling patuh, tapi manusia yang paling sadar. Sadar bahwa setiap tindakannya adalah pilihan. Sadar bahwa ia tidak bisa bersembunyi di balik dalil, tradisi, atau kata ustadz. Dan sadar bahwa menyebut nama Tuhan tidak otomatis menghapus tanggung jawab etis. Kalau menyakiti orang lain, ia tetap salah, meskipun niatnya lurus. Berpikir dan bertanya bukan ancaman bagi iman, tapi napasnya. Iman yang tidak pernah ditanya akan membeku. Iman yang tidak pernah digugat akan berubah jadi kebiasaan kosong. Bertanya bukan berarti ingin merobohkan keyakinan, tapi ingin memahaminya secara jujur. Bahkan dalam banyak tradisi religius, pergulatan iman justru dianggap tanda kedewasaan spiritual. Tuhan yang benar-benar besar seharusnya tidak alergi diskusi. Di sisi lain, tanggung jawab adalah ujian nyata iman. Bukan di mimbar, bukan di ritual, tapi di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bersikap saat punya kuasa, saat melihat ketidakadilan, atau saat harus memilih antara nyaman dan benar. Eksistensialisme bilang, kita selalu memilih, bahkan saat kita memilih diam. Dan iman yang matang tidak membebaskan kita dari pilihan sulit, tapi menemani kita menanggung konsekuensinya. Menjadi subjek yang berpikir, bertanya, dan bertanggung jawab memang tidak selalu aman. Lebih capek dari sekadar ikut arus. Lebih berisiko daripada bersembunyi di balik dogma. Tapi justru disitulah iman menemukan bentuknya yang paling manusiawi. Bukan sebagai kepastian yang arogan, tapi sebagai komitmen yang rapuh. Namun jujur pada akhirnya, mungkin pertanyaannya bukan lagi, apakah aku cukup religius? Tapi apakah kehadiranku membuat dunia sedikit lebih manusiawi? Karena jika iman tidak mengubah cara kita memperlakukan manusia lain, ia hanya tinggal kata, indah diucapkan, kosong dihidupi. Dan di titik inilah sintesis itu menjadi utuh. Manusia yang beriman bukan yang berhenti berpikir, tapi yang berani berpikir sambil tetap setia pada nilai kemanusiaan. Bukan yang takut bertanya, tapi yang berani bertanya dan tetap bertanggung jawab. Karena mungkin, menjadi religius yang sejati justru berarti berani sepenuhnya menjadi manusia. Seri pembahasan ini mengajak kita membongkar ulang relasi antara iman dan kemanusiaan. Dari kritik atas religiusitas simbolik, dogma yang membeku, moral berbasis ketakutan, sampai iman yang berubah jadi alat superioritas moral. Semuanya bermuara pada satu hal. Agama sering kehilangan fungsi utamanya sebagai sistem makna yang memanusiakan. Dengan kacamata eksistensialisme, iman dipahami bukan sebagai label atau klaim, tapi sebagai pilihan sadar yang diwujudkan lewat tindakan, empati, keberpihakan, dan tanggung jawab etis. Channel ini hadir buat kamu yang suka mikir, tapi ogah digurui. Tempat diskusi soal agama, filsafat, dan kemanusiaan tanpa sok suci. Di sini iman boleh diuji, akal boleh dipakai, dan kemanusiaan tetap jadi prioritas. Karena berpikir kritis itu bukan dosa, kecuali kalau wifi lemot pas lagi argumen. Menjadi religius sejatinya bukan soal terlihat paling benar, tapi soal berani jadi manusia seutuhnya. Iman yang matang tidak mematikan akal, tidak menyingkirkan empati, dan tidak lari dari tanggung jawab. Karena kalau iman tidak membuat kita lebih manusiawi, lebih peduli, lebih adil, lebih sadar, maka yang kita jaga mungkin bukan iman, tapi ego yang pakai atribut rohani.